sekam, Pak. Arang sekam itu tadi sudah diberi contoh ya, Pak, cara bagaimana untuk membakar sekam menjadi seperti ini. Bukan abu ya, tapi arang. Beda abu dengan arang. Kalau arang itu membuat tanah nanti gembur, ada oksigen yang bisa masuk ke dalam. Tapi kalau pakai abu sekam, nanti dia padat. Bedanya seperti itu. Nah, di sini Pak, Mas Joko ini jelas dulu. Dari bahan tadi sudah disebutkan Pak ya. 1 kotoran, ya. Terus nomor 2 arang sekam. Terus nomor 3 ada dolomit atau kalsit, atau kapur bangunan, kapur pertanian. Kapur pertanian, ya. Nah, enggak apa-apa Bu. Jadi gini, ini masih mentah. Kalau ini jenengan pengen hancur, itu bisa. Dalam arti gini, sebelum ini dibuat seperti ini, nanti disemprot dulu pakai SOT. Setelah disemprot pakai SOT, nanti terus ditutup, dicampur dulu ya, terus ditutup, nanti difermentasi 1 kali 24 jam. Setelah itu nanti dibuka. Setelah dibuka nanti dilihat seperti ini, nanti diinjak-injak aja sudah hancur semua. Hancurnya tidak gepeng tapi hancur semua. Seperti ini, kepintu iya, mawur. Seperti itu. 1 kali 24 jam kalau ingin menghancurkan. Karena gini, kotoran ini kan kalau dari ternak sendiri kan keras. Ya. Tapi ketika dia kena SOT, mohon maaf ya, kena SOT, dia ini akan berpori-pori. Ketika sudah berbentuk pori-pori, ini gampang seperti ini. Gitu. SOT, pertanian itu SOT. Pevok. Kalau pevok nanti kita jelaskan lagi Pak. Ini cara menghancurkan kotoran dulu. Nah, kalau kotoran sapi nggak usah. Nah, kotoran sapi nggak ada tekstur seperti ini. Kan gitu. Nah, gini Bu, sebelum ini kita buat, ya, ketika ternak jenengan itu belum membawa SOC untuk makan atau minumnya, itu lebih bagus di pevok dulu. Untuk apa pevok? Untuk menyeterilkan kotoran itu dari gulma, 1 gulma, nomor 2 itu jamur. Paham ya? Jadi untuk menyeterilkan itu, biar apa? Nggak tumbuh rumput. Terus tanaman tiba-tiba dikasih pupuk pada mati semua layu, itu jamur. Nah ini kita menyiasati itu biar tanaman itu tidak terkena yang namanya jamur ataupun banyak gulmanya. Tapi kalau kambing kita sudah makanan ya, ketika kambing kita sudah makan minumnya pakai SOC, ini langsung dibuat aja, nggak usah disterilkan. Karena makanan yang dibuat tadi sudah tidak ada biji rumput Pak. Gitu G, bisa dipaham ya. Makanya keuntungan ikut HCS itu, ternaknya sudah pakai HCS, irit di pevoknya. Gitu G. Nah, kita langsung buat aja ini. Untuk proses awal kita campur dulu SOT-nya. Nah, perhitungan gini Pak, perhitungannya adalah tadi untuk 1 ton kan, nah kita bagi 4. Itu G, kita pakainya per botol. Per botol itu untuk berapa? 200 kilo kotoran. Tadi kan 800 Pak kotorannya yang masih mentah. Nah ketika ditambah bahan-bahan lain ini kan jadi 1 ton kan gitu ya. Nah kita bagi 4, berarti ini kotorannya 200. Nah kotoran 200 ini membutuhkan 1 botol SOT. Seperti itu. Itu diracik dulu Mas Joko. Kita coba gimana Bu? Semua jenis tanaman keras maupun lunak, maksudnya batangnya. Ini anggap aja 1 botol. Ya itu anggap saja segitulah untuk praktek aja Bu. Ya, simulasi. jangan lupa gulanya. Nah, setelah itu kasih gula. Untuk 1 botol Pak gulanya? Untuk 1 botol punyanya bisa 3 sendok sampai 4 sendok. Gitu. Karena kita didiamkan sambil nah ini diaduk-aduk, kalau bisa kasih air sedikit Pak, biar biar pecah dia, sedikit aja. Nah seperti ini. Nah setelah ini jadi Bu, diamkan minimal 10 menit. Nah ketika ini sudah dibuat dulu, kita terus proses untuk membuat pupuknya. Ya Mas Joko, monggo. Ini setelah ini di arang sekam.
Boleh arang sekam dulu, boleh dolomit dulu. Monggo terserah. Usahakan untuk merata. Usahakan kotoran bisa tertutup semua. Oke, hampir sama dengan pembuatan Pakan. apa itu pakan ternak. Hampir sama. Setelah ini kan tertutup Bu, ya. Ini nanti langsung dikasih dolomit. Dolomitnya Mas Joko. Kapur gantinya. Kapur pertanian. Ada sendiri Pak petani. Ya, dolomit di toko pertanian ada. Kalau di toko bangunan itu adanya kapur. Atau pakai kalsium bisa, nggak apa-apa. Yang penting kapur. Ya kapur Camping, Pak. Iya, itu namanya biasa kalsit atau kapur bangunan kan gitu. Sudah mati ya. Sudah mati. Kalau yang masih hidup itu Gampang. masih batu itu kalau kena air dia apa ya? Dia keluar buihnya. Iya. Seperti itu. Nah setelah ini Pak, ini proses ini sudah selesai, tinggal kasih apa bekatul untuk tempatnya mikroba. Gitu. Nah, ini juga ditaruh rata sampai pinggir, Pak. Jangan di tengah aja, tapi sampai pinggir. Seperti itu, taruh rata. Nah, seperti ini. Terus masih ke tengah. Nah, seperti ini. Setelah itu nanti terus di tabur pakai apa itu? Dipakai kita kan semprotannya pakai semprotan nggak apa, ada semprotan loh. Kalau pakainya besar jangan semprotan seperti ini Pak. Lama. Tangki Pak. Tangki semprot tanaman. Tuh. Mudah sebetulnya, nggak berat, betul nggak berat, mudah. Hampir sama seperti pembuatan pakan. Sudah, ini disemprot dulu merata, kenakan bekatulnya Pak, karena untuk tempatnya mikroba. Kalau yang ini pakai bekatul yang jelek aja, nggak harus yang bagus, yang murah semurah-murah nggak apa-apa. Iya, karena bukan untuk pakan ternak masalahnya. Nah, kalau ini kan nanti ke tanah kan gitu. Nah contoh seperti ini terus diaduk. Ini nanti warna langsung berubah Bu. Nah ini warna sudah berubah. Nah warna sudah berubah. Ini nanti ketika sudah selesai difermentasi selama 3 hari Bu, ini warnanya lebih bagus lagi. Nah gitu. Ya fermentasinya 3 hari. Itu sudah bisa digunakan langsung. Ditutup. Ya ditutup rapat Pak. Iya. Kalau pengen enak, langsung simpan untuk penggunaan masih 1 bulan seumpama ya, langsung ada di karung-karung. Iya. Langsung masuk karung, nanti ditumpuk, langsung tutup pakai terpal. Perlu dijaga itu cara Nggak ada. penyimpanan Pak. Iya murni ini. Jadi ini membuat pupuknya, bukan untuk media tanamnya, tapi untuk pupuknya. Berarti kalau kita punya tanaman, berarti tetap kita kasih tanah, tapi tetap pupuk juga. Iya, pupuknya ini. Nah, setelah ini Pak, ketika jenengan minim tempat untuk pembuatan ya, ini bisa ini dibuat rata gini tadi seperti tadi, terus ditumpuk sama arang sekam, dolomit, terus bekatul, semprot SOT, tumpuk kotoran lagi bisa. Nah, untuk kadar airnya seperti ini Pak. Ini cukup. Gini, jadi kalau ini dipegang gini, kok ini masih keluar air, berarti ini masih kebasahan. Mohon maaf, ini nanti jadinya jelek. Usahakan airnya Iya, mamel aja, mamel ini aja. airnya Kita ketika kita pegang itu dingin, gitu Pak. Ketika kita pegang dingin, itu sudah. jadi ini usahakan tercampur semua. Nanti kalau kurang air tambah air biasa Pak. Itu. Jangan sampai kebanyakan. Usahakan ini yang masuk. Nah, terus ketika untuk tanaman jagung atau yang kayak seperti jagung sejenisnya ya, yang biji-bijian besar, itu nanti ditaruh di tanah, bijinya ditutup dengan ini. Jangan dicampur dengan tanah. Ini aja langsung taruh di tempat lubangnya itu. Tahu bagus nanti. Iya.
kan gitu. Nah untuk semprotnya tadi kan sudah disampaikan, dan ini pemupukan cuma 1 kali selama penanaman, jadi nggak berulang-ulang. Ini kacangnya kalau pakai minyak sapi. Gimana? Kotoran sapi. Sama. Cuman kan kotoran itu berbeda. Kalau kambing kan butiran seperti ini, kalau sapi kan enggak kan gitu. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini nggak masuk ke karung, mau langsung dilebit, ini bisa dilebit seperti ini. Nah, seperti ini dilipat. Ini kan dapat darah ini enggak. Nah, seperti ini. Kalau pengen lebih singkat lagi, langsung masuk karung, tumpuk aja. Dia nanti berproses sendiri. Ganjil, Pak. Berarti kalau diaplikasikan ke padi nggak usah anti urea. Nggak usah. Jadi gini, Tahu gitu, nggak usah. gini Pak. Ketika jenengan mau murni organik, ya pakai ini aja. Nanti yang atasnya cuma pakai seperti-sepertinya dikasih tahu di dalam tadi. Itu Kalau jagung dikasih urea. nggak usah, ya ini aja. Komplit, Pak. Kita kan